Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Eh, Sebelum saya sampaikan terkait materi kali ini tentang pengenalan tentang filsafat dan struktur filsafat, mari kita bersama-sama membaca doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dan kita memohon supaya apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi terkait filsafat dan struktur filsafat itu sendiri. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama merefleksikan pemahaman kita tentang filsafat. Biasanya kalau dalam pertemuan tatap muka selalu ada pertanyaan yang selalu saya ajukan di pertemuan kedua ini, yaitu apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata filsafat. Sekali lagi, sambil Anda nonton ini sambil menjawab ya, nanti akan saya beri jeda beberapa saat untuk dalam benak kalian menjawab. Jadi pertanyaan dasarnya begini, apa yang terbesit di dalam benak kalian ketika mendengar kata filsafat? Oke, silakan kalian jawab. Apa yang terlintas saat ini juga dalam benak kalian yang ketika kalian mendengar kata filsafat? Sudah? Apa yang terlintas dalam benak kalian? Saya harap ada, jangan kemudian yang terlintas kosong Pak, ya tidak masalah. Jadi begini, biasanya jawaban yang diberikan oleh mahasiswa itu banyak sekali. Jadi satu papan tulis itu penuh. Jadi ada logis, berpikir, ruwet, sulit, agama, kemudian rasio, kemudian banyak saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi terkadang satu kelas itu kemudian jawabannya sampai memenuhi papan tulis. Jadi memang terkadang kita itu mempersepsikan sesuatu sesuai dengan pemahaman kita. Nah, yang menarik dalam jawaban-jawaban yang biasa diberikan itu adalah bahwa filsafat itu ruwet, filsafat itu sulit, filsafat itu sesuatu yang ilmu yang tidak tahu arahnya ngapain. Jadi ruwet, tidak jelas, sulit, itu adalah salah satu penilaian negatif tentang filsafat. Termasuk di dalam filsafat itu biasanya dalam penilaian filsafat ada juga yang kemudian mengatakan filsafat itu sesat, karena filsafat itu memikirkan Tuhan sampai akhirnya kemudian mendeskripsikan Tuhan sesuai dengan akal pikiran, atau filsafat itu ngajak sesat. Maka saya kemudian mengatakan begini, jika salah satu di antara kalian juga punya pemikiran bahwa filsafat itu sesat, maka alangkah baiknya untuk satu semester ke depan kalian tidak usah ikut mata kuliah ini ya, karena mau bagaimana lagi kalau dari awal kita sudah menganggap ini sesat, ya ngapain kita belajar yang sesat. Tapi yang menarik dari jawaban tersebut adalah kemudian saya tanya lagi, kenapa kamu mengatakan bahwa filsafat itu sesat?
jawaban yang diajukan sebenarnya tidak terlalu salah, meskipun ya juga tidak terlalu benar. Yang diajukan begini, ya karena Imam Al-Ghazali salah satu tokoh ulama yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam Sunni, itu kemudian mengkritisi filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifah, yaitu kecacatan-kecacatan dalam berfilsafat. Sehingga jika Imam Al-Ghazali saja mengatakan filsafat itu sesat dan cacat, maka kita sebagai orang awam juga mengikuti saja. Jawaban tersebut benar bahwa Imam Al-Ghazali itu pernah atau memiliki karya Tahafutul Falasifah, yang disitu sebagai counter terhadap pemikiran Ibn Rushd. Kalau di dunia Eropa, dikenal dengan Averroes. Tapi kalau kemudian dari jawaban tersebut kita mengeneralisir semua filsafat itu sesat, saya kira kurang bijak juga. Tinggal kita mengartikan filsafat itu seperti apa dulu. Kalau memang filsafat itu ada kecenderungan merusak akidah, merusak dogma, merusak ajaran dasar dalam agama, maka kita katakan ya tidak hanya filsafat, semua ilmu kalau tidak sesuai dengan kaidah sesuai dengan ajaran dasar agama tentu salah. Jadi sekali lagi tidak hanya filsafat. Jika ada ilmu kok kecenderungannya itu merusak tatanan agama, yaitu salah. Termasuk kalau filsafat itu mengantarkan kita pada pemahaman bahwa tidak ada Tuhan, maka itu salah. Tapi apakah semua filsafat itu demikian? Maka saya katakan filsafat itu terlalu luas untuk kemudian kita hanya menghukuminya berdasarkan argumentasi Imam Al-Ghazali saja. Artinya nanti ada banyak sekali filsafat. Tapi yang pasti begini, kalau memang menurut kalian filsafat itu sesat, ya kalian sampaikan saja ke saya. Kemudian nanti kalian saya bebaskan satu kuliah satu semester, saya akan tetap luluskan, tapi dengan nilai minimal saja. Karena tadi saya tidak mau mengajarkan kesesatan. Lantas bagaimana Pak sebenarnya filsafat itu? Filsafat itu sebenarnya bukan, pemahaman filsafat tidak sesederhana itu. Jadi tidak semua filsafat itu kemudian mengantarkan kepada pemahaman bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah terus jangan-jangan filsafat itu apa? Ya nanti kita bicarakan nanti. Tapi yang pasti ada penilaian negatif dan positif terkait filsafat. Nah kita akan ada di pihak yang mana, apakah pihak positif atau negatif. Tapi seharusnya ketika kalian mengambil mata kuliah ini, penilaian awal kalian tanpa sadar seharusnya akan mengatakan bahwa filsafat itu positif. Kenapa ya? Karena ini menjadi satu mata kuliah, apalagi filsafat ilmu. Oke, jadi mata kuliah kita kan filsafat ilmu. Jadi untuk sebelum kita bicara filsafat, kita bicara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan adalah istilah yang saya kira kalian tidak asing. Tapi pernah tidak kita kemudian berpikir bedanya ilmu dengan pengetahuan? Makanya saya perlu sampaikan ini supaya ke depan kita itu arahnya jelas. Filsafat ilmu, apa itu ilmu? Kenapa tidak filsafat pengetahuan? Kenapa tidak filsafat pengetahuan tapi filsafat ilmu? Tentu ada beda antara ilmu dan pengetahuan, sehingga istilah ini kemudian muncul istilah yang berbeda. Kalau ilmu sama dengan pengetahuan atau pengetahuan sama dengan ilmu, tentu tidak perlu ada dua istilah ini. Maka yang pertama ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang fakta, baik itu yang bersifat natural maupun sosial, yang berlaku umum dan sistematis. Atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang sudah diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematis. Sementara pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Coba saya tanya, ini apa? Ballpoint. Oke. Kemudian saya tanyakan ke kalian tahu, coba kalian deskripsikan di situ di depan layar kalian sambil nonton ini, coba kalian bisa tidak mendeskripsikan proses pembuatan ballpoint ini mulai dari proses awal sampai
ballpoint ini bisa ada di tangan saya. Bisa mendeskripsikan cara membuat ballpoint dari awal sampai akhir. Ketika saya mengatakan ini apa, jawaban kalian ballpoint, itu adalah pengetahuan. Apa yang kalian ketahui? Ini apa? Ballpoint. Oh ya sudah, selesai. Itu pengetahuan. Apa yang diketahui manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Dan dari mana kalian tahu ini ballpoint? Ya dari guru saya ketika di TK, Pak. Ketika saya di TK dulu, guru saya menyebutkan bahwa benda yang berbentuk seperti ini itu adalah ballpoint. Jadi pengetahuan adalah apa yang kalian ketahui. Dari mana yang kalian ketahui? Ya bisa dari melihat, mendengar, menghafal, kemudian tahu. Kemudian yang Anda pegang itu apa? Berarti Anda menjawab, laptop Pak, handphone. Itu adalah apa yang kita ketahui. Apa yang Anda pakai? Baju. Kemudian kalian menulis pakai apa? Ballpoint. Di mana? Di kertas, di buku. Itu yang kalian ketahui. Tapi kalau ilmu beda. Ilmu adalah pengetahuan yang umum, yang berlaku umum dan sistematis. Kata kuncinya ada di umum dan sistematis. Jadi ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan yang tersusun. Pengetahuan yang sudah diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematis. Jadi dia sifatnya menyeluruh. Ketika saya mengatakan, coba Anda deskripsikan pembuatan ini. Jadi di situ ada banyak pengetahuan yang sudah disusun. Jadi diawali dari mengumpulkan plastik atau apa itu, kemudian diproses, ada tinta, ada. Jadi ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis dan menyeluruh. Umum dan sistematis, kuncinya di situ. Sistematis itu tersistem. Sistem itu adalah banyak komponen yang kemudian saling terintegrasi. Di sini ada komponen plastik, ada komponen tinta, ada komponen apa lagi, yang kemudian disusun secara sistematis. Ada step by stepnya. Umum, maksud umum itu begini, ilmu itu pasti bersifat umum. Arti umum adalah dimanapun dia berada, dia bunyinya sama. Itu ilmu. Semisal tentang geografi, bumi itu bulat. Kalian mau di Indonesia, kalian mau di Eropa, kalian mau di Afrika, kalian mau di Australia, dimanapun tempat di muka bumi ini, ilmu geografi akan mengatakan bumi itu bulat. Itu ilmu. 1 tambah 1, 2. Kalian mau tanya orang Eropa, kalian mau tanya orang Malaysia, kalian 1 tambah 1 ya 2. Jadi ada semacam kesepakatan bersama bahwa yang dibicarakan ilmu itu begitu. Semisal hari ini kalian mengikuti seminar tentang biologi, anatomi kata misal di Salatiga. Kemudian Anda mendapat materi. 1 minggu kemudian kalian datang ke Jakarta mengikuti seminar yang sama, anatomi kata misal. Itu yang Anda terima di Jakarta sama yang Anda terima di Salatiga itu relatif sama materinya. Jadi kalau sesuatu itu dimanapun tempatnya dia kok bicara sama, itu ada indikasi dia salah satu sifat dari ilmu. Tapi kalau pengetahuan itu sifatnya lokal sebenarnya. Banyak seperti pengetahuan tentang mitos, tentang kemudian tentang primbon, itu belum dikatakan ilmu karena dia sifatnya masih lokal. Jadi ilmu dan pengetahuan itu memiliki perbedaan, bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita ketahui, sementara ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis dan bersifat umum. Saya sering mencontohkan begini, pengetahuan itu adalah ibarat batang lidi. Jadi di dalam otak kita ini banyak sekali batang lidi yang berceceran. Ada pengetahuan makanan, pengetahuan tentang tempat wisata, pengetahuan tentang alat tulis, pengetahuan tentang. Jadi ada batang-batang lidi yang saling terpisah satu sama lain yang ada dalam pikiran kita. Sementara kalau ilmu itu adalah
batang lidi yang sudah tersusun rapi kemudian bisa menjadi sapu. Jadi bedanya kalau ilmu itu ibarat batang lidi yang kemudian kumpulan batang lidi yang tersusun rapi, diikat kemudian dia jadi sapu. Tapi kalau pengetahuan adalah batang lidi yang masih tercecer. Artinya dalam konteks ini adalah ilmu itu sudah pasti pengetahuan yang tersusun tadi. Tapi kalau pengetahuan belum tentu ilmu. Anda tahu tentang A. Kalau Anda tahu tentang sesuatu itu belum bisa dikatakan ilmu. Tapi kalau kalian bicara ilmu itu pasti di dalamnya ada pengetahuan. Jadi ibarat kalau ada lingkaran besar itu judulnya ilmu. Di dalam ilmu itu, di dalam lingkaran itu ada lingkaran kecil dalam bentuk pengetahuan yang saling tersusun secara rapi tadi. Oke ya, jadi saya harap kalian bisa memahami betul perbedaan ilmu. Ilmu bersifat umum dan sistematis, sementara pengetahuan apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Cara menjadi tahu bagaimana? Mendengar, melihat, mengingat, menyampaikan. Itu secara umumnya begitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah orang yang ingin berilmu perlu memiliki pengetahuan yang banyak dan memiliki pengetahuan tentang logika, matematika, statistika, dan bahasa. Kemudian pengetahuan tersebut diolah dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk berpengetahuan, seseorang cukup buka mata, buka telinga, pahami realitas, hafalkan dan sampaikan. Itulah yang saya sampaikan, bahwa mudah sekali Anda menjadi orang yang berpengetahuan karena Anda cukup buka mata, buka telinga, pahami realitas, hafalkan, sampaikan. Kalian mendapatkan materi tentang ballpoint dari guru kalian ketika mengatakan, anak-anak, ini ballpoint. Ballpoint ini bisa kita gunakan untuk menulis. Dalam kelas yang Anda ikuti saat itu, kalian membuka mata, membuka telinga, pahami realitas. Oh itu, oh ya ini ballpoint. Kemudian Anda menghafalkan, kemudian Anda sampaikan. Ditanya, anak-anak, ini apa? Ballpoint, Bu. Jadi saat itu juga memori kita akan segera merekam itu. Jadi mudah. Tapi orang yang berilmu perlu memiliki pengetahuan yang banyak dan memiliki pengetahuan tentang logika, matematika, statistika, dan bahasa. Kenapa perlu matematika, statistika, bahasa dan metode ilmiah? Saya ambil contoh begini. Tadi saya bicara tentang primbon. Primbon ya. Tentang primbon itu suatu saat ada kemungkinan primbon itu bisa menjadi satu ilmu yang disepakati bersama. Ketika Anda punya data matematis, ada data statistik. Jadi semisal selama ini ada kepercayaan, ada pengetahuan, ya kita sebutnya pengetahuan karena yang diketahui. Pengetahuan bahwa tidak boleh anak pertama dapat anak ketiga. Itu kan ada. Jadi nanti dikatakan nanti hidupnya tidak bahagia dan sebagainya. Nah, ini pengetahuan ini bisa saja nanti naik level menjadi ilmu ketika kita berhasil mendatangkan data statistika, matematis, dan kemudian logika kita bangun. Jadi misal, Pak, ternyata memang benar bahwa ini tidak boleh 1 dan 3 tidak boleh, anak nomor 1 tidak percaya Mas, itu hanya tidak Pak, itu hanya tahayul. Kemudian kalian mengatakan tidak Pak, ini tidak tahayul, ini sudah terbukti. Saya tanya, mana buktinya? Kemudian Anda menyajikan data. Ini Pak, saya sudah melakukan uji, melakukan penelitian, saya ambil sampel 1000 pasangan dengan komposisi laki-laki atau perempuannya itu salah satunya ada anak nomor 1 dan yang satunya anak nomor 3. Ternyata dari 1000 sampel yang saya ambil, itu ternyata 98% memang kehidupan rumah tangganya tidak bahagia. Artinya dari data tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa benar anak nomor 1 dan nomor 3 itu tidak boleh menikah. Anak nomor 1 tidak boleh menikah dengan anak nomor 3. Jadi kalau kalian punya data statistik, kemudian Anda bahasakan,
Anda buat logika, Anda bahasakan, itu dia menjadi, kemudian Anda masukkan ke multi ilmiah, sesuatu yang awalnya sifatnya adalah pengetahuan bisa naik level menjadi ilmu. Ketika Anda punya data, Anda punya logika, Anda punya bahasa untuk menyampaikan itu. Jadi itu ya bedanya ilmu pengetahuan dan dan pengetahuan. Lantas apa Pak? Jadi kan ilmu dan pengetahuan. Sekarang ada istilah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa ada dan di tengahnya. Jadi ilmu pengetahuan adalah sama dengan ilmu. Artinya pengetahuan yang disusun secara rapi. Jadi poinnya di sini ya. Artinya begini, ini bisa jadi disebut ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan adalah fakta, baik itu ya pengetahuan tentang fakta dan ini umum dan sistematis. Kalau pengetahuan saja itu adalah apa yang kita ketahui.